Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari katakan, Engkau Tuhan di hidup kami, yang memberikan hidup kami. Darah-Mu Tuhan membersihkan kami, untuk menjadikan kami hidup yang baru.
kami percaya kami telah diselamatkan oleh darah-Mu. Maka kami akan bersuka cita, bersorak-sorai demi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kita bersuka cita, amin. Mari kita memuji, kita katakan, rayakan Yesus, rayakan. Yeah.
Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa kembali. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Khotbah seri keempat, 7 perkataan Yesus disalib. Hari ini saya mau berbicara tentang mengapa engkau meninggalkan aku. Mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah siap menyampaikan firman tentang 7 perkataan Yesus disalib. Dan hari ini kami membahas yang keempat, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan, urapi hamba-Mu, karena hamba-Mu tidak lebih dari segumpal tanah liat yang Tuhan berikan nafas kehidupan. Doa hamba-Mu agar supaya setiap orang mendengarkan firman ini akan diubahkan, akan dikuatkan. Yang belum terima Yesus, mereka akan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Urapi hamba-Mu, kami sambut firman di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, perkataan mengapa engkau meninggalkan aku, ini kata-kata yang paling dramatis yang terucap di atas Kalvari. Perkataan itu keluar dengan getaran karena saat Yesus mengucapkannya, ia sedang dalam penderitaan batin yang amat dalam. Anak Allah merasa ditinggalkan di saat paling gelap, pada hari yang sulit itu. Mengapa engkau meninggalkan aku sekarang ini? Saudara, Yesus bertanya kepada Allah. Kata-kata ini sebenarnya dikutip Yesus dalam Mazmur 22. Mari kita buka bersama-sama ayatnya yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 3. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah jeritan pemazmur yang Daud naikkan secara terus menerus. Dan hari itu Alkitab katakan doa dari Daud disambut oleh Allah. Allah berkenan pada waktu itu doa dan air mata yang tumpah di hadirat Tuhan yang dinaikkan oleh Daud kepada Allah. Allah mendengar keluhan-keluhan Daud. Dan Alkitab mengatakan Daud berdoa, mengeluh kepada Allah. Dan Allah pun menjawab keperluan Daud. Saudara, bagaimana dengan Yesus? Alkitab memberitahukan Yesus juga berseru kepada Allah Bapa di sorga. Mengapa engkau meninggalkan aku? Sepertinya Bapa di sorga meninggalkan Yesus saat Yesus menjerit, saat Yesus berdoa. Mulai dari Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, jikalau boleh, Alkitab katakan cawan penderitaan ini lalu. Ini permohonan Yesus di Taman Getsemani. Ya, dia merasa penderitaan itu, cawan itu begitu pahit. Dia berdoa jikalau boleh dihindari. Kalau boleh dia tidak menerima cawan penderitaan itu. Nah, kekasih Tuhan. Tapi apa yang Alkitab katakan? Ya, Yesus, Alkitab katakan
harus melewati penderitaan yang hebat itu. Doanya kepada Bapa di sorga didengar oleh Allah tapi tidak dijawab. Kenapa saya katakan begitu? Penderitaan dia harus lewati. Ya, saudara, perkataan keempat dari 7 perkataan Yesus disalib, perkataan yang keempat ini penuh pertanyaan. Yesus merasa ia ditinggal oleh Allah. Nah, kekasih dalam Tuhan, kita harus memahami keputusan Allah Bapa buat Yesus harus disalib. Melalui Yesus disalib, Yesus menjadi juru selamat buat saudara dan saya, buat kita umatnya. Jika Tuhan tidak disalib, saudara, saya mau beritahukan, Bapak Ibu, saudara-saudara akan binasa. Binasa, masuk ke dalam api neraka yang kekal. Tuhan Yesus, dia harus mati di kayu salib. Alkitab katakan Yesus harus menanggung semua dosa-dosa kita supaya kita yang berdosa diselamatkan. Kekasih dalam Tuhan, apabila kita memahami masa yang sukar, yang sulit, ya, apabila Bapak Ibu juga mengalami masa yang berat dalam hidup, ada masalah, hari ini mungkin Bapak Ibu bergumul, jangan tanyakan kepada siapa-siapa, tapi tanyakan kepada Tuhan. Ya, seperti Tuhan Yesus pada waktu Yesus mengalami masa yang kelam, masa yang sulit, dia tanya kepada Tuhan Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Kekasih dalam Tuhan, para konselor hanya bisa berbicara dan menganalisa masalah Bapak Ibu serta saudara sekalian. Dan para sahabat, ketika kita menyampaikan masalah kita, dia hanya berkata, oh aku bersimpati, oh kasihan. Ya, mereka semua tidak sanggup memberi jalan keluar buat masalah kita. Saudara, jika kita ada masalah, mari sebagaimana Tuhan berseru, begitu juga kita. Mari berseru, panggil nama Tuhan. Ia tidak pernah menolak akan keluhan-keluhan kita. Walaupun saat kita berdoa dan berseru kepadanya seolah-olah Tuhan tidak hadir, seolah-olah Tuhan itu jauh, seolah-olah Tuhan meninggalkan saudara, Tuhan meninggalkan kita. Tapi saya mau beritahukan, tetaplah berseru, panggil nama Tuhan. Ya, semua doa kita Tuhan dengar. Allah hadir saat kita berseru kepadanya. Jika doa kita belum dijawab, bersabarlah. Apa-apa pendeta, bersabarlah. Karena waktu Tuhan dengan waktu kita berbeda. Saya mau beritahukan, ketika doa kita belum dijawab, jangan berontak. Jangan marah kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan izinkan ujian yang berat itu kepada kita, tetaplah kita berseru kepada Tuhan. Saat kita berseru kepada Allah dan seolah-olah Allah itu diam, bukan berarti Tuhan tidak dengar doa kita. Ya, Mazmur 22 mengingatkan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Alkitab berkata, ketika Daud berdoa, seolah-olah Tuhan tidak dengar. Begitu juga ketika Yesus berdoa, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah Allah diem. Tapi saya mau katakan, semua doa-doa kita, baik di yang Tuhan Yesus naikkan, maupun di Daud naikkan, maupun doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, semuanya Tuhan dengar. Ya, Tuhan dengar. Tapi 4 hal yang perlu kita tahu, kebenaran firman Tuhan yang perlu kita ambil di dalam khotbah saya pagi hari ini tentang mengapa engkau meninggalkan aku. Pertama, saya mau ingatkan kepada kita bahwa Allah tidak meninggalkan Yesus. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, kalau kita ada masalah, pastikan Allah juga tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Kita anak-anaknya, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa kita. Ya, yang kedua, kebenaran yang kedua, Allah seketika membiarkan Yesus. Ada saat-saat tertentu Tuhan Yesus membiarkan kita
seperti yang dialami oleh Daud. Alkitab katakan, Mazmur 23 katakan, sekalipun aku berada di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudaraku, Daud pernah mengalami masa kelam. Daud pernah mengalami masa sulit, seperti seolah-olah Tuhan tidak hadir. Tapi Daud tidak takut. Saudara, saya mau beritahukan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Ya, Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga yang kita perlu ambil, Allah mau Yesus mengikuti jalan Allah. Tuhan juga mau agar supaya kita bersabar menunggu jawaban doa. Ya, dengan berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu saja yang jadi. Saudaraku, seperti Yesus berdoa di Taman Getsemani, bukan kehendakku, tapi biar kehendak Bapa yang jadi. Mari kita berdoa seperti itu. Biar kehendak Bapa yang jadi. Biar kita nurut apa yang Tuhan mau. Dan yang keempat, kebenaran apa yang bisa kita ambil dan kita bisa terapkan. Mengapa engkau meninggalkan aku? Yang keempat, jawaban Allah kepada Yesus adalah yang terbaik. Saudaraku, kalau Tuhan menunda jawaban kita, saya percaya bahwa Allah mau memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah sebabnya Tuhan mau kita belajar untuk menunggu. Haleluya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam Injil Matius 27 sampai ayat 27 ayat 46, Tuhan Yesus memberi pelajaran bagi kita sebagai pengikutnya. Bila ada masalah yang sukar, tanyakan kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ya, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, sekali lagi, kenapa Tuhan menyuruh kita bertanya kepada Tuhan kalau ada masalah? Karena manusia terbatas kemampuannya. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas, Dia siap menjawab apa yang menjadi kerinduannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, menyikapi masalah yang datang kepada kita, Yesus mengajar agar kita belajar berserah kepada Bapa di sorga. Setiap doa yang kita naikkan, Ia tidak pernah menolak setiap keluhan kita. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, Allah tidak pernah jauh dari kita. Ingat, di dalam Kristus selalu ada jawaban pada waktunya. Pengkhotbah katakan, indah pada waktunya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kami tidak mengerti. Waktu kami berdoa seolah-olah Tuhan diam. Dan hari ini rahasia firman yang kami sudah dengar pada pagi ini, bahwa setiap doa kami Tuhan mendengar. Haleluya. Tuhan, bila Tuhan menunda jawaban doa, karena Tuhan akan memberi yang terbaik buat kami. Kami diajar untuk bersabar, menunggu jawaban Tuhan. Terima kasih buat firman. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara doa hamba-Mu. Kemanapun kami pergi, di jalan, di rumah, tempat kami bekerja, Roh Kudus ingatkan firman Tuhan yang kami sudah dengar. Bahwa jikalau ada pertanyaan yang sulit, biar kami tanyakan kepada Tuhan melalui doa. Yang berbahagia adalah kami mendengarkan firman dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Mari sahabat kita akan Tuhan. Saudara Sally bisa membantu di dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa yang baik. Kalau kami sudah diberkati melalui kebenaran firman-Mu, sebentar kami akan memberikan, Tuhan memberkati dan menilik setiap tangan-tangan yang memberi persembahan, persepuluhan, diakonia, ucapan syukur. Kiranya Tuhan balas sesuai dengan janji-Mu. Kami memberikan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, selamat memberi.
Amin. Christ alone, all praise my trust, my glory and the power of the throne. In every victory, let it be said of me, my source of faith, my source of hope. In Christ alone, I place my trust, my glory and the power of the throne. Every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope, in Christ Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, salah Kristus, saatnya kita akhiri ibadah pagi ini. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan, bimbingan, penyertaan Roh Kudus, menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.